Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih membahas tentang tugas misi Rasul-Rasul Tuhan Yesus. Kali ini kita akan mengenali ciri-ciri umum jawatan Rasul menurut Rasul Paulus, khususnya apa yang beliau tulis dalam surat yang kedua untuk jemaat Korintus. Di situ dalam uraian yang panjang dan lengkap, Rasul Paulus mengidentifikasi ciri-ciri jawatan Rasul antara lain sebagai jawatan perjanjian baru. Petunjuk ini digunakan untuk mengenali perbedaan antara jawatan dalam perjanjian lama dengan jawatan dalam perjanjian baru. Ini secara mendasar dijelaskan khususnya dalam surat beliau yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 yang demikian. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara dan saudari yang kekasih, di sini ada istilah hukum yang tertulis. Yang dimaksudkan adalah hukum Musa atau hukum Taurat. Hukum yang secara ketat dipegang oleh orang-orang Yahudi, namun tidak ada satupun di antara mereka yang mampu melakukannya secara benar, secara sempurna selain Tuhan Yesus Kristus. Hukum yang tertulis mematikan, artinya orang-orang yang gagal menepati hukum Taurat, mereka tidak akan pernah memperoleh hidup kekal. Satu-satunya cara agar orang dapat meraih hidup kekal, yaitu hanya jika mereka mau memandang kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Karena hanya Dia yang berhasil menggenapi hukum Musa tersebut. Maka Rasul Paulus menegaskan dengan kata-kata, tetapi roh menghidupkan. Ini menunjuk kepada Injil, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membawa keselamatan atas dasar kemurahan Allah. Yesus Kristus adalah imam besar agung yang kekal dari perjanjian baru, yang telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dalam surat Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15, Rasul Paulus menulis, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang kekasih, sebagai imam besar agung, Yesus memperantarakan kita kepada Sang Bapa, yaitu Allah yang Maha Kuasa, agar manusia yang telah rusak, jatuh di dalam dosa dan terancam kematian yang kekal ini, beroleh kemurahan dan dapat kembali ke dalam persekutuan yang abadi dengan Dia. Sejak kenaikan Kristus ke surga, tugas imamat ini telah diserahkan kepada para rasul, agar keselamatan yang telah diperoleh oleh Tuhan Yesus kini juga dapat dimasuki atau dialami atau diraih oleh manusia. Ini artinya sarana keselamatan yang telah diperoleh Tuhan Yesus Kristus juga telah diberikan ke atas bumi.
melalui penjelmaan Allah menjadi manusia, maka kini bumi telah ditentukan oleh Allah sendiri sebagai tempat di mana keselamatan itu dapat diberikan. Berbeda dengan jawatan dalam Perjanjian Lama yang terbatas hanya untuk umat Israel. Jawatan Perjanjian Baru, yaitu rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus beserta para pemangku jawatan, pekerjaannya, pelayanannya, dampak-dampaknya tidak mengenal batas-batas, melainkan jawatan ini aktif di antara segala bangsa. Though so much of these ways I avoid, not the other. Saudara dan saudariku yang kekasih, berbahagia dan beruntung setiap mereka yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus di dalam rasul-rasulnya. Karena mereka dapat mengalami keselamatan sejak dari sekarang, sejak dari atas bumi ini. Keselamatan dalam arti kasih Allah, perlindungannya, janji-janji kemuliaan darinya, berkat-berkatnya dan kedekatan kita dengan Allah ini memberi rasa awal kemuliaan kerajaan surga sejak dari sekarang. Saudaraku, pada bagian berikutnya kita akan belajar ciri-ciri jawatan rasul berikutnya, yaitu jawatan roh. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.